Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Materi fikih perempuan pada sore hari ini membahas tentang haid. Haid sendiri adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun kurang sedikit dan bukan menyebabkan melahirkan. Hukum mempelajari haid bagi seorang wanita yang sudah balik adalah fardu ain, wajib, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ya. Jadi mempelajari haid atau paham tentang haid itu tidak bisa kita mengandalkan orang lain yang paham, seumpama bapaknya yang alim atau suaminya yang alim, kakaknya yang alim, tidak bisa. Kita sendiri sebagai wanita harus paham bagaimana ketentuan hukum haid bagi seorang wanita. Sehingga karena hukumnya wajib, seorang wali ataupun suami tidak boleh mencegah seorang wanita keluar dari rumah untuk belajar haid bila mana mereka tidak bisa mengajarkannya. Usia minimal wanita yang mengalami haid adalah 9 tahun kurang sedikit. Yang dimaksud kurang sedikit itu kalau dalam fikih adalah masa yang tidak cukup digunakan haid dan suci secara sempurna, yaitu 16 hari. Atau bisa lebih mudah dipaham dengan 16 hari tidak genap. Sehingga jika ada seorang wanita mengeluarkan darah sebelum mencapai usia minimal haid, maka darah yang keluar tersebut bukan merupakan darah haid, namun darah fasad atau darah istihadah. Secara simpelnya seperti ini, karena sekarang itu jarang ya, perempuan itu haid di bawah umur 9 tahun, tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan ya, usia minimal haid 9 tahun, kurang sedikit seperti itu, kurang 16 hari, kurang sedikit seperti itu aja. Tidak perlu kita bahas panjang lebar karena tidak terlalu banyak permasalahan yang mengarah ke situ. Jadi pokoknya kalau belum mencapai usia minimal haid, kalau mengeluarkan darah, maka darah yang keluar tidak bisa dihukumi darah haid seperti itu. Lalu ada memang betul usia minimal haid, tapi tidak ada maksimal usia wanita mengeluarkan darah haid. Sekalipun wanita tersebut sudah lanjut usia, jika mengeluarkan darah yang memenuhi syarat haid, maka tetap dihukumi haid, berapapun usianya. Sekalipun dia sudah menopause, seumpama sudah berhenti darah haidnya selama beberapa tahun, lalu tiba-tiba keluar darah lagi. Dan sama semua syarat-syaratnya memenuhi syarat-syarat haid. Maka ya tetap hukumnya adalah haid, ya, walaupun sudah di usia yang lanjut atau menopause. Adapun syarat haid ada 4. Ini yang perlu kita perhatikan. Darah yang bisa dihukumi haid bila memenuhi syarat 4 ini. Yang pertama, darah keluar dari wanita yang mencapai usia minimal haid, yaitu 9 tahun kurang sedikit tadi. Nomor 2, darah yang keluar mencapai sehari semalam atau 24 jam bila keluar secara terus-menerus, dan juga tidak melebihi 15 hari bila keluar secara terputus-putus. Insya Allah semua sudah paham. Jadi minimalnya adalah sehari semalam atau 24 jam. Baik keluar secara terus-menerus atau secara terputus-putus. Tapi kalau terputus-putus, maka tidak boleh melebihi 15 hari. Kemudian yang nomor 3, keseluruhan darah tidak melebihi 15 hari. Maksimalnya 15 hari. Kemudian yang nomor 4, darah keluar setelah masa suci 15 hari. Masa suci pemisah antara 2 haid itu harus ada 15 hari. Insya Allah paham semua. Dalam bab haid, warna darah tidak dijadikan sebagai acuan hukum. Apapun warna darahnya, bila mana memenuhi syarat-syarat haid, maka darah yang keluar dihukumi haid. Dan bila tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka juga bukan haid. Seperti ini. Pokoknya kalau dalam fikih, acuannya adalah memenuhi syarat-syarat haid atau tidak. Kalau memenuhi syarat-syarat haid, maka darah yang keluar dihukumi haid. Sekalipun seumpama kata dokter, darah yang keluar ini adalah bukan haid,
Saya contohkan. Dalam permasalahan perempuan yang memiliki penyakit atau karena seperti ini, konsepnya kalau di dalam dokter, seumpama perempuan itu keluar darah, itu kadang-kadang di dalam fikih dihukumi haid, kata dokter bukan haid, atau sebaliknya, kata dokter itu darah menstruasi, tapi dalam fikih itu bukan haid. Contoh seperti ini. Orang hamil, kalau kata dokter, bukan haid. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat, perempuan kalau hamil mengeluarkan darah, maka dihukumi haid bila memenuhi syarat-syarat haid. Seperti itu. Atau seumpama hormon perempuan itu mengeluarkan darah selalu 16 hari, seperti itu. Selalu 16 hari. Kata dokter masih normal karena hormonnya. Jadi 16 hari itu dihukumi menstruasi. Tapi tidak bisa kalau secara fikih, karena tidak memenuhi syarat-syarat haid, maka tidak bisa 16 hari ini dijadikan haid semua. Sehingga yang jadikan acuan adalah apakah darah itu keluar memenuhi syarat-syarat haid atau boten. Tidak ucapan dokter, karena kalau ucapan dokter kan tidak setiap orang bisa ke dokter ya. Jadi tidak ucapan dokter. Jadi walaupun kata dokter ini bukan darah haid, misal ini darah flek atau darah penyakit, tapi kalau mau memenuhi syarat haid tetap dihukum haid, seperti itu. Ataupun seperti ini. Di sini kan pembahasannya tentang warna darah tidak dalam acuan nih, tidak dijadikan acuan. Kalau darah itu masih dalam 15 hari, kita tidak perlu bingung. Kita tidak perlu bingung apakah yang keluar itu darah yang warna merah, coklat, kuning. Warna darah ada 5 nih, nanti akan kita bahas aslinya pada bab istihadah. Ada 5, hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Ada 5 warna darah. Seumpama 5 warna darah ini keluar dalam lingkup 15 hari, maka tidak perlu bingung. Tidak perlu bingung yang haid itu yang kuat apa yang lemah. Karena tidak ada acuan. Semuanya dihukumi haid. Bila memang tidak melebihi 15 hari. Seperti itu. Lanjut, bila tidak memenuhi syarat di atas, maka bukan haid. Penjelasan rincinya sebagaimana berikut. Yang A, seorang wanita 8 tahun mengeluarkan darah 10 hari, maka keseluruhan darahnya dihukumi istihadah. Bila sebagian darah masuk dalam usia minimal haid, dan sebagiannya tidak, maka yang sebagian dihukumi istihadah, dan yang sebagian yang lain dihukumi haid. Contoh, ada wanita berusia 9 tahun kurang 20 hari, mengeluarkan darah selama 10 hari, maka hukumnya 4 hari lebih sedikit dihukumi istihadah, dan 6 hari kurang sedikit dihukumi haid. Pada intinya adalah darah yang ada di dalam usia minimal haid, maka dia baru dihukumi haid. Darah yang belum masuk usia minimal haid, maka belum bisa dihukumi haid sehingga dihukumi darah istihadah. Lalu B, seorang wanita mengeluarkan darah hanya 20 jam selama sehari. Atau dia mengeluarkan darah 1 jam setiap harinya selama 15 hari. Maka darah yang keluar tentunya bukan termasuk darah haid, melainkan darah istihadah. Kasus ini biasanya sering terjadi pada perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi. Jadi tidak memenuhi syarat darah yang keluar itu minimal 24 jam. Di sini yang keluar bisa jadi 20 jam dalam sehari saja, atau setiap hari keluar darah tapi cuma flek doang. Jadi sehari keluar hanya sejam doang. Setiap hari sampai 15 hari. Maka ya berarti semuanya dihukumi istihadah. Lalu bagaimana kalau kita dalam posisi keluar darah terputus-putus? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan saat datangnya darah dalam waktu yang mungkin haid adalah menjauhi segala hal-hal yang haram dilakukan wanita yang haid meski darah yang keluar belum mencapai 24 jam. Pertama, seumpama melihat darah dalam posisi sucinya sudah ada 15 hari atau lebih. Berarti kan waktu mungkin haidnya. Maka kalau keluar darah
kita anggap itu haid, sehingga kita harus menjauhi hal-hal yang haram dilakukan oleh perempuan yang haid. Walaupun toh darah kalau di total ini belum ada 24 jam. Namun, bila darah berhenti sebelum mencapai 24 jam, maka dia dianggap suci dan wajib sholat. Wajib sholat, wajib puasa, namun tidak perlu mandi, karena darah tersebut belum dihukumi darah haid. Jadi kalau seumpama darah tadi yang keluar, itu hanya keluar selama 1 jam, katakanlah. Atau dari waktu zuhur keluar, waktu asar sudah berhenti. Maka apa yang harus kita lakukan saat asar? Apakah boleh menanti sampai zuhur hari berikutnya selama 24 jam? Boten. Tidak boleh menanti karena tidak ada anjuran menanti. Kalau darah berhenti belum mencapai 24 jam, maka ya berhenti hukumnya. Berarti dia suci. Dia tidak jadi haid. Dia dianggap suci, asarnya pun wajib sholat, dan wajib mengqadha zuhur tadi yang ditinggalkan. Asarnya wajib sholat, tapi yang perlu digarisbawahi adalah karena darahnya itu belum 24 jam, maka kan masih dihukumi istihadah. Sehingga dia tidak perlu mandi besar. Cukup istinja, lalu wudhu, lalu sholat. Seperti itu. Sehingga kasus ini, bila mana terjadi dalam puasa nih, karena masih nyambung, sehingga perlulah kiranya saya geret sekalian. Seumpama dalam bulan puasa, perempuan itu jam 4 atau jam 5 kubailal maghrib ya, akan berbuka puasa, itu dia keluar darah. Apa yang harus dilakukan? Apakah langsung makan atau membatalkan atau tidak? Yang harus dilakukan yang paling tepat nih, yang paling tepat adalah yang jelas tidak boleh niat puasa karena dia dalam keadaan dihukumi haid, tapi tidak harus memakan atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi seumpama dia memang benar tidak niat puasa, tidak niat melanjutkan puasa, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Andaikan darah tadi yang keluar jam 4 atau jam 5 ini, itu tidak mencapai 24 jam atau tidak memenuhi syarat-syarat haid. Kan akhirnya hukum istihadah. Nah, puasanya jadinya tetap sah seperti itu. Seumpama dia mau makan juga boleh sebenarnya, tapi ya berarti harus qadha puasanya. Tapi andaikan dia tidak langsung membatalkan, maka puasanya tetap dihukumi sah. Jadi yang dilakukan adalah tidak boleh niat lanjut puasa, tapi tidak harus melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Konsekuensinya, kalau seumpama darahnya itu nanti akhirnya hukumnya istihadah, maka puasanya tetap sah dan tidak perlu mengganti. Seperti itu. Kalau dalam puasa nih, jadi perlu mungkin hadirin dan hadirat mengetahui tentang itu karena banyak yang tanya biasanya. Kemudian, jika darah kembali keluar dalam kurun waktu 15 hari sejak keluarnya darah pertama. Jadi darahnya berhenti, lalu dalam kurun 15 hari keluar lagi. Maka, ia dihukumi haid lagi. Jadi haid lagi, walaupun toh seumpama darah yang keluar itu pada tanggal 1, yang pertama. Hanya 1 jam. Lalu jeda selama 7 hari, baru keluar darah lagi. Maka darah pada tanggal 1 dan tanggal 7, ini masih hitungan yang sama karena dalam kurun waktu 15 hari. Sehingga bila nanti dijumlah semuanya itu nanti ada 24 jam, maka ya berarti hukumnya haid sejak tanggal 1 seperti itu. Jika keluarnya darah sudah mencapai 24 jam lalu berhenti, maka ia dihukumi suci, wajib mandi dan melaksanakan sholat serta puasa. Tidak diperbolehkan menunggu hingga keluarnya waktu sholat menurut pendapat mu'tamad. Seperti ini maksudnya, seumpama darah yang keluar ini sudah 24 jam lalu berhenti, apa yang harus dilakukan? Ya berarti dia wajib mandi, dia wajib sholat.
tidak ada ketentuan harus menunggu sampai besoknya. Kadang-kadang kan teman-teman masih tanya, kalau saya berhenti pada hari kelima, seumpama hari kelima keluar darah, ini apakah ada keharusan saya menanti sampai sehari lagi? Tidak ada. Menurut qaul yang mu'tamad, kalau pada waktu sholat berhentinya, maka dia wajib melakukan sholat yang belum dilaksanakan, sehingga dia wajib mandi langsung seperti itu. Tidak boleh menunggu sampai waktu sholat itu terlalui. Seumpama berhenti pada waktu Isya, maka dia wajib sholat Isya, maka wajib mandi juga pada waktu Isya. Tidak boleh kemudian, sudahlah mandinya nanti subuh saja, mboten parang. Ini menurut pendapat Mu'tamad. Ada pendapat lagi, menurut Imam Ar-Rafi'i, boleh tidak langsung mandi ketika darah itu berhenti. Syaratnya ada 2, tidak serta-merta langsung. Ada 2 syarat. Yang pertama adalah belum mencapai adat kebiasaan haid. Yang kedua, adat haidnya terputus-putus. Yang dimaksud adat adalah haid bulan sebelumnya. Misal seperti ini. Pada bulan Sya'ban dia haid selama 7 hari, kemudian terputus-putus. Jadi di hari keempat berhenti, di hari kelima berhenti, keluar, 5 berhenti lagi, keluar lagi, kemudian 6 berhenti lagi, keluar lagi, dan berakhir pada hari ke-7. Jadi totalnya dia haid selama 7 hari terputus-putus pada bulan Sya'ban. Lalu bulan Ramadan dia juga mengeluarkan darah. Ternyata pada tanggal 4 darahnya berhenti. Lah, kalau mengikuti Imam Ar-Rafi'i, maka berarti dia boleh menunggu sampai tanggal 7. Seumpama darah itu keluar lagi, nanti ya berarti hukumnya haid lagi. Kalau ternyata ditunggu sampai tanggal 7 tidak ada darah keluar, maka berarti dia dihukumi suci sejak tanggal 4. Ini untuk perempuan yang darahnya berhenti belum mencapai adat, dan juga yang memang adatnya terputus-putus. Kalau tahu bulan kemarin adatnya 7 hari, tapi tidak terputus-putus, kok bulan ini dia terputus pada tanggal 5, haidnya berhenti pada tanggal 5, maka ya tidak bisa mengikuti pendapat Ar-Rafi'i karena tidak memenuhi syarat. Sehingga tetap wajib mandi pada tanggal 5, karena adatnya harus terputus-putus. Seperti itu, teman-teman. Lanjut, cara mengetahui berhentinya darah adalah dengan menempelkan kapas atau semacamnya pada kewanitaan, alat kewanitaan bagian dalam, bagian yang tidak wajib dibasuh saat istinja. Bila tidak ada bercak, sekalipun hanya keruh, maka dihukumi suci. Yang sering ditanyakan seperti itu. Gimana kita tahu darah itu berhenti atau masih keluar? Caranya ya berarti dengan dicek dengan kapas. Dicek dengan kapas itu harus pada area yang agak lebih dalam ya. Kadang-kadang di luar memang, atau bahkan kalau perempuan celana dalam tidak ada darahnya, tapi kalau dicek dengan kapas ada darahnya. Masih bagian zahir. Kadang ada lagi yang di bagian luar kewanitaan itu tidak ada darahnya, tapi kalau agak dalam itu ada. Berarti masih termasuk darah yang keluar terus. Yang berhenti itu kalau sudah dicek dengan kapas di area kewanitaan yang agak dalam, yang tidak wajib dibasuh saat istinja, kok bersih, tidak ada bercak apapun, maka berarti suci. Seperti itu caranya. Wanita yang haid lebih baik melihat keadaan darahnya setiap menjelang akhir waktu sholat, menjelang tidur, dan lebih sering saat menjelang kebiasaan sucinya. Lalu, yang sering sekali ditanyakan, kapan saya suci? Cairan kuning yang keluar di akhir masa suci ini bagaimana hukumnya? Nah, ini dia. Kita akan bahas cairan kuning dan keruh. Menurut pendapat ashah, hukumnya adalah haid. Sedangkan menurut muqabilul ashah, hukumnya bukan haid. Jadi teman-teman tidak perlu bingung tentang cairan kuning. Kalau mau mengikuti pendapat yang kuat, berarti sucinya kapan? Menunggu sampai betul-betul bening atau betul-betul putih. Kapasnya sama ya. Jadi cairan yang keluar sama seperti warna kapas, atau tidak ada cairan sama sekali yang keluar di kapas, yang menempel di kapas.
Tapi seumpama ingin mengikuti qaul muqabil ashah, boleh-boleh saja. Muqabil ashah berarti cairan kuning dan keruh hukumnya adalah bukan haid. Maka dihukumi layaknya keputihan atau najis biasa ya, jadi bukan haid hukumnya. Kemudian, bila seorang wanita mengeluarkan darah melebihi 15 hari, maka ketentuannya akan kita bahas pada pembahasan istihadah. Hukumnya tentunya bukan 15 hari haid, lalu sisanya istihadah. Ini hukum yang tidak benar. Jadi seperti ini, syarat yang nomor 3 adalah maksimal haid adalah 15 hari ini. Maksimal haid 15 hari. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka dia dihukumi bukan perempuan yang haid, melainkan perempuan yang istihadah. Jadi semisal keluar darah selama 20 hari, maka dia bukan perempuan yang haid. Kalau bukan perempuan yang haid, berarti dia perempuan yang istihadah. Dan perempuan yang istihadah, hukumnya itu tidak bisa instan kita hukumi langsung 15 hari haid, sisanya istihadah mboten saged. Kita harus lihat perinciannya dahulu. Nanti akan kita bahas pada bab istihadah. Jadi ini yang sering salah kaprah difahami kebanyakan perempuan. Setahu saya nih, selama ini biasanya kan kalau membahas masalah haid itu dibahas dari banyak madhab nih. Kalau dalam madhab Syafi'iyah tidak ada pendapat yang mengatakan perempuan itu kalau keluar darah melebihi 15 hari yang dihukumi haid langsung dipatok 15. Sisanya istihadah, betul enten. Pasti akan dikembalikan pada bab istihadah, dicari dulu dia kategorinya apa, dia termasuk golongan apa. Apakah dia bisa membedakan darah kuat, darah lemah? Ataukah dia tidak bisa membedakan, dia pernah haid atau belum? Seperti itu. Jadi tidak bisa langsung dipatok seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah.